Baik, teman-teman, semuanya sudah kelihatan kan PPT-nya? Sudah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dini dan teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nabila Febriani, kemudian ada Adinda Nurul Fauzia Rahab, dan saya sendiri, Ana Yuwalisti, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Berbicara dengan Keterampilan Lainnya. Adapun poin pembahasannya itu ada 3, bisa di next Diva. Ya, terima kasih. Yang pertama itu ada hubungan berbicara dengan menyimak, kemudian yang kedua ada hubungan berbicara dengan membaca, dan yang ketiga ada hubungan berbicara dengan menulis. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hubungan berbicara dengan menyimak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum kita tahu nih hubungan berbicara dengan menyimak itu apa saja, alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu menyimak gitu. Menyimak itu merupakan salah satu keterampilan bahasa yang dilakukan melalui daya pendengaran atau diperoleh melalui saluran lisan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa daya pendengaran atau indera pendengaran merupakan hal yang utama yang diperlukan dalam keterampilan menyimak ini. Nah, melalui menyimak ini biasanya seseorang akan mempelajari bahasa Halo Ana. Nah, menyimak itu kan merupakan salah satu keterampilan bahasa yang dilakukan melalui daya pendengaran atau diperoleh melalui saluran lisan. Teman-teman bisa mendengar suara. Halo teman-teman, bisa mendengar suara? Silakan dilanjut. Ya mohon maaf Bapak, ada kendala sinyal. Kita ulang ya teman-teman. Menyimak tadi kan merupakan salah satu keterampilan bahasa yang dilakukan melalui daya pendengaran atau diperoleh melalui saluran lisan. Artinya, daya pendengaran atau indera pendengaran merupakan hal yang utama yang diperlukan dalam keterampilan menyimak ini. Nah, melalui menyimak ini nantinya seseorang akan mempelajari bahasa dan dilakukan secara serius agar nantinya memperoleh informasi yang penting dari proses simaan tadi. Nah, maka dari itu istilah menyimak berbeda dengan mendengarkan, karena biasanya mendengarkan itu adalah kegiatan sambil lalu dan dianggap tidak serius dan tidak ada tujuan yang jelas dalam prosesnya. Nah, kita lanjut. Selanjutnya yaitu hubungan berbicara dengan menyimak. Nah, di sini ada yang pertama itu merupakan sama-sama merupakan keterampilan berbahasa lisan. Nah, artinya keterampilan berbicara dan menyimak ini merupakan sama-sama keterampilan berbahasa lisan, di mana keterampilan berbicara merupakan keterampilan berbahasa produktif yang artinya
itu keterampilan memproduksikan kembali ujaran yang berisi informasi yang diperoleh dari hasil simaannya. Sedangkan keterampilan menyimak itu merupakan keterampilan bahasa reseptif, di mana keterampilan itu merupakan keterampilan memperoleh atau menerima informasi dari orang lain. Maka dari itu, hubungan berbicara dengan menyimak merupakan sama-sama keterampilan dalam berbahasa lisan. Next. Nah, yang kedua itu hubungan antara keterampilan berbicara dan menyimak itu merupakan fase pertama yang diperoleh anak dalam keterampilan bahasa. Hal ini sudah disepakati para ilmuwan bahwa keterampilan menyimak merupakan kegiatan berbahasa urutan pertama yang dilalui anak-anak saat belajar bahasa. Hal pertama anak-anak lakukan pastinya itu adalah proses menyimak. Dalam menyimak ujaran dalam bahasa ibu atau bahasa yang digunakan sehari-harinya dalam keluarga, barulah setelahnya anak-anak itu akan melontarkan atau mengujarakan apa yang disimaknya. Artinya sebelum dia belajar berbicara, sebelum dia mengucapkan kata, anak-anak pasti sudah melalui proses simaan. Maka dari itu, fase pertama dalam keterampilan berbahasa itu adalah keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak. Yang ketiga itu adalah keterampilan menyimak dan berbicara merupakan modal untuk menguasai keterampilan berikutnya, yaitu keterampilan membaca dan menulis. Kan sudah dijelaskan tadi bahwa keterampilan pertama yang dikuasai oleh anak itu adalah keterampilan menyimak dan berbicara. Artinya, jika dua keterampilan ini sudah dikuasainya, maka keterampilan membaca dan menulis itu akan mengikuti setelah keterampilan ini. Sekian yang dapat saya bahas, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu hubungan berbicara dengan membaca yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Adinda Nurul Fauzia Harahap. Kepada Adinda, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan kedua, yaitu tentang hubungan berbicara dengan membaca. Nah, berbicara ini merupakan keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Kenapa produktif? Karena berbicara ini artinya menghasilkan atau menyampaikan sebuah gagasan. Nah, sedangkan membaca itu merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat reseptif. Reseptif artinya itu pembaca berupaya menerima atau menyerap berbagai informasi yang disampaikan oleh penulis. Nah, berbicara ini memerlukan sebuah kemampuan yang menghasilkan sebuah unsur kata atau kalimat. Nah, sedangkan membaca ini memerlukan kemampuan untuk memahami makna dari kata atau kalimat tersebut. Bisa dilanjut? Nah, terdapat sejumlah proyek penelitian yang telah menjelaskan bahwa adanya hubungan yang erat di antara perkembangan kecakapan bahwa kemampuan berbahasa lisan ini dapat melengkapi latar belakang dari pengalaman yang menguntungkan, serta berkaitan dengan keterampilan membaca. Nah, kemampuan berbahasa lisan ini mencakup tutur kata yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan beraneka ragam, penggunaan kalimat-kalimat efektif, dan kemampuan seseorang untuk menghubungkan suatu kejadian dalam urutan yang logis. Jadi apabila anak memiliki kemampuan berbahasa lisan yang baik, maka nantinya kemampuan membacanya pun akan berkembang dengan sangat baik. Begitupun sebaliknya. Nah, misalnya ada anak yang pelafalan tutur katanya itu yang kurang jelas dan lancar. Maka nantinya pada saat membaca permulaan dengan membaca nyaring, anak tersebut akan kesulitan. Karena yang kita ketahui bahwa membaca nyaring itu artinya melibatkan kemampuan melihat bacaan dan mengucapkannya secara nyaring. Dan ketika ada anak yang
kosakatanya itu belum luas, maka saat belajar membaca, ia akan kesulitan untuk memahami makna dari bacaan yang ia baca. Next. Next. Nah, terdapat hubungan antara berbicara dan membaca menurut Tarigan. Yang pertama itu, penampilan membaca tidak sama dengan kecakapan berbahasa lisan. Kemudian yang kedua, pola-pola ujaran anak tuna aksara atau anak buta huruf, yaitu yang ketidakmampuan untuk membaca dan menulis dapat mengganggu pelajaran membaca. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi usianya, maka semakin meningkat pula kecakapan berbahasa lisan. Nah, karena setiap perkembangan dan pertumbuhan usia itu kan tentunya banyak pengalaman-pengalaman baru. Kemudian membaca juga memberikan kesadaran linguistik terhadap istilah-istilah baru, struktur kalimat yang baik, dan efektif, serta penggunaan-penggunaan kata yang sesuai. Jadi semakin tinggi usianya, maka semakin meningkat pula kecakapan berbahasa lisannya. Kemudian yang keempat, berbagai kosakata khusus harus diajarkan secara langsung. Nah, apabila dalam suatu pembelajaran itu terdapat istilah kosakata baru, maka seorang pendidik itu harus mendampingi dan memberikan pengertian dari kosakata tersebut. Misalkan terdapat kosakata baru itu memandangi. Nah, guru ini harus menjelaskan pengertian ataupun makna dari memandangi ini apa sih gitu. Nah, jadi para siswa itu harus memahami maknanya sebelum mereka membacanya. Nah, jadi dapat disimpulkan dari semuanya bahwa adanya hubungan yang erat antara berbicara dengan membaca. Membaca ini merupakan sumber pengetahuan yang tentunya memberikan kontribusi terhadap para pembaca untuk dapat berbicara dari apa yang telah diketahuinya melalui kegiatan membaca tersebut. Jadi, semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula kosakata baru, dan kita terbiasa untuk merangkai kalimat-kalimat efektif, sehingga nantinya kemampuan berbicara pun akan semakin baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dinda sudah menjelaskan materinya. Kita lanjut ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan berbicara dengan menulis yang akan dijelaskan oleh Nabila Febriani. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin pembahasan mengenai hubungan berbicara dengan menulis. Next, Pak. Ya, di sini berbicara dan menulis. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif atau produktif. Nah, kenapa? Maaf, ini kayaknya salah. Maaf, ini kayaknya salah PPT. Sebentar ya. Baik, mohon maaf sebelumnya terdapat kesalahan PPT. Jadi di sini ada materi tentang hubungan berbicara dengan menulis. Nah, kenapa berbicara ini dikatakan aktif dan produktif? Karena berbicara dan menulis ini merupakan keterampilan yang dikatakan yang dapat memproduksi ide-ide, informasi,
dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh para pembaca atau pendengar, sehingga mereka mampu merespon dan menanggapi apa yang didengar dan dibacanya. Kemudian, pesan yang disampaikan melalui media tulisan dapat diperoleh dari hasil berbicara, sedangkan seseorang berbicara dapat mengambil konsep atau informasi dari hasil tulisan sendiri atau orang lain. Next. Di sini terdapat sebuah contoh, yaitu ketika seseorang pembicara seminar diminta menulis sebuah makalah terlebih dahulu. Kemudian pembicara ini diminta untuk menyajikan makalah tersebut secara lisan dalam suatu forum. Kemudian ada contoh lain seperti saat kegiatan pembelajaran di kelas, guru menginstruksikan kepada para siswanya untuk menuliskan sebuah karangan tentang apa saja. Nah, setelah siswa ini menuliskan bentuk karangannya, guru ini menginstruksikan kembali kepada siswa untuk berbicara di depan teman-temannya dan untuk menyampaikan hasil tulisannya dengan berbicara. Nah, contoh tersebut ini merupakan keterkaitan atau keterhubungan antara berbicara dengan menulis. Next. Nah, dapat dilihat teman-teman, di sini terdapat gambar diagram tentang keterikatan atau keterhubungan berbicara dengan menulis. Nah, pada diagram atas ini merupakan keterampilan berbicara, kemudian diagram bawah ini merupakan keterampilan menulis. Di sini ada kemampuan produktif. Kenapa dikatakan kemampuan produktif? Yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kemampuan produktif ini dikatakan karena pembicara dan penulis ini secara aktif memproduksikan ide-ide, informasi-informasi dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami pembaca atau pendengarnya, sehingga mereka mampu merespon dan menanggapi apa yang didengar dan dibacanya. Setelah mereka mendapatkan ide-ide, informasi, konsep-konsep, itu mereka mengirimkan pada kemampuan keterampilan berbicara ini, mereka melakukan atau menyusun atau merencanakan bunyi atau apa yang dikatakan dalam bentuk tertulis. Tertulis dahulu ya, sebelum mereka sajikan atau kirimkan secara lisan. Jadi mereka ini keterampilan berbicara ini mereka menuliskan terlebih dahulu, menyusun kata-katanya atau frase sebelum mereka mengirimkan ke keterampilan berbicara. Jadi mereka menulis dahulu, menyusun dahulu kalimat-kalimatnya, lalu mereka kirimkan ke bentuk suara atau speech. Nah, selanjutnya pada keterampilan menulis ini. Nah, keterbalikan dari keterampilan berbicara, keterampilan menulis ini mereka itu menyusun terlebih dahulu atau menuliskan huruf-huruf atau simbol atau ide atau gagasan untuk dikirimkan ke dalam bentuk tulisan. Jadi pada keterampilan menulis ini mereka menyusun kalimat-kalimat, kata-kata, terus para frase-frase sebelum mereka mengirimkan ke dalam bentuk tulisan. Jadi mereka hasil tulisan tersebut didapatkan dari hasil mereka mendengarkan pembicaraan dari diri mereka sendiri atau dari orang lain. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan berbicara dengan menulis ini sangat erat kaitannya atau sangat berhubungan dalam hal ini, bahwa keduanya merupakan cara untuk mengekspresikan makna atau arti. Ya, baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih pada Nabila sudah menjelaskan materi yang terakhir. Jadi sekian pembahasan dari kelompok 5 yang dapat disampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Jangan lupa sertakan identitas dan NIM-nya juga. Nah, sekian dari pembahasan kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan segala gangguan yang terjadi dalam selama proses presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5 yang sudah mempresentasikan makalahnya.